Sahabat pembelajar, apa kabar? Bersama saya Ruth Richene Baho. Kali ini akan menjawab pertanyaan dari tugas video luar kelas yang ke-8. Pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Jawabannya adalah suasana yang harus dicapai oleh motivator adalah yang pertama, suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan, dan lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara mencapai target kelas Bimba AIUEO? Cara mencapai target atau tugas di kelas yaitu dengan motivator harus selalu menyayangi dan mengasihi murid, motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri, motivator harus juga memulai kegiatan yang menyenangkan dengan murid, motivator dapat menerapkan konsep dasar variation skill, motivator dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO, motivator dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO, motivator harus selalu mengevaluasi afeksi murid, dan bila mengalami kesulitan di kelas harus bekerja sama dengan meminta bantuan dari motivator yang lain. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba. Apa kemampuan yang dibutuhkan tugas luar Bimba? Yang pertama, pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, motivator mau bertanya atau berdiskusi dengan motivator yang lain bila ada hal lain yang harus diketahui. Yang kedua, motivator mempersiapkan materi yang diberikan di dalam kelas. Motivator mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan pada murid. Dan untuk menghibur murid perlu mempunyai kemampuan mendongeng, bercerita, bernyanyi, berdialog, dan lain-lain. Mempelajari kembali konsep dasar variation skill, mempelajari kembali konsep dasar Bimba AIUEO, mempelajari kembali kurikulum Bimba AIUEO, melaporkan segera ke kepala unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama Apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Yaitu menjadikan suasana kelas aman untuk belajar, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar, dan menjadikan suasana kelas yang pertama tadi menjadikan suasana kelas aman untuk belajar, menjadikan suasana kelas nyaman untuk belajar, dan juga menjadikan kegiatan bermain sambil belajar kegiatan yang harus dilakukan di dalam kelas yaitu menyenangkan. Pertanyaan yang keempat adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman, ya. Yang pertama, semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak tertutup dengan aman. Tidak ada senjata tajam seperti gunting, paku, dan lain-lain yang berceceran di dalam kelas. Tidak ada binatang atau serangga di dalam ruangan. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Memastikan dan mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan.
Pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang selanjutnya adalah apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimba. Ya, kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama di bimba yaitu dicubit, dipukul, ditusuk dengan pensil, dijewer, di smackdown oleh teman, dan lain-lain. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang termasuk kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan di kelas bimba? Ya, yang tidak boleh dilakukan di kelas bimba yaitu kekerasan fisik yang meliputi dipelototin, diomelin, ditakut-takutin, diancam, dicemooh, dipaksa belajar, dan memberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak, dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas nyaman? Yang harus dilakukan untuk menjadikan kelas nyaman, sirkulasi udara di dalam kelas baik, tidak panas, tidak pengap, tidak bau. Motivator harus selalu mengasihi murid, motivator harus selalu menyayangi murid, dan motivator harus melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi dan mengasihi murid? Yang harus dilakukan yaitu tersenyum bila bertemu, menyapa bila bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila bersama dengan murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, berpenampilan rapi, tidak bau badan, tidak bau mulut, dan tidak berpakaian ketat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid adalah motivator harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan bila ada murid mengganggu teman atau motivatornya. Lalu kemudian motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan? Yang harus dilakukan motivator yaitu menjadikan murid ceria atau senang dalam kelas, dan murid mau melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Ya, yang dilakukan motivator memastikan yaitu harus selalu mengasihi minat belajar, yaitu melihat apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan melihat afeksi anak, karena anak yang mempunyai kebahagiaan dalam belajar, menikmati pembelajaran ini, dia akan suka mengulang kembali tanpa paksaan, mengulang-ulang kegiatan tanpa paksaan. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan mengevaluasi perkembangan atau kognitif anak. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Kemampuan yang harus dimiliki motivator harus selalu mengasihi dan menyayangi murid, harus mampu mengendalikan diri sendiri, harus juga memulai kegiatan yang menyenangkan bagi murid, dapat menerapkan konsep dasar bimba, dapat menerapkan kurikulum bimba, bukan hanya sekedar memahami, dapat menerapkan dan bukan hanya sekedar memahami konsep dasar variation skill, selalu mengevaluasi afeksi murid, dan juga mengingatkan orang tua murid dan selalu mengingatkan orang tua murid untuk melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan sambil belajar di dalam kelas.
Jadi ini saja yang dapat saya berikan. Terima kasih. Salam dari saya.